Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, terima kasih yang sudah mau mampir ke channel saya. Nah, hari ini kita kita emang mau berbincang-bincang tentang beasiswa LPDP yang saat ini tetap masih aktif ya. Hampir setiap tahun itu ada pembukaan untuk beasiswa LPDP dan kita sekarang bersama salah satu awardee ya. Di beasiswa LPDP ada Mbak Nur Endah Susilawati. Ini adalah dari PK 168 ya. Udah sampai 168 aja ya. Oke, mungkin bisa. Oke, kita santai aja ya. Kita santai aja. Kita ada Mbak Endah. Mungkin bisa diperkenalkan singkat Mbak Endah dari mana, sekarang kuliahnya di mana? Oke, halo, assalamualaikum semuanya. Nama saya Nur Endah Susilawati, seperti yang tadi udah disinggung sama Kak Ali ya. Saya dari PK 168, itu termasuk PK bontot karena PK terakhir itu 170. Enggak ding, kemarin udah tambah nih Kak yang dari pendidikan, yang jalur pendidikan sama perguruan tinggi top dunia itu. Tapi aku nggak tahu terakhir itu PK berapa ya. Cuma kalau di 2020 kita itu PK-nya termasuk bontot PK 168 dan kebagian PK-nya online. Aduh. Itu, iya nih kalau misalkan ketemu sama senior-senior LPDP itu pasti di ini PK online ya. Ya karena nggak ketemu sama sekali kan sama temannya. Iya betul. Nah kan mungkin banyak orang yang belum paham nih beasiswa LPDP ini apa, kemudian jenisnya apa aja, kan mungkin sudah dapat tuh materinya tuh. Boleh nggak sharing ke teman-teman kita yang sekarang mungkin menyaksikan video ini gitu? Iya nih. Kebetulan aku sekarang tuh kalau aku formasinya kemarin itu reguler dalam negeri Kak. Jadi aku tuh sekarang sedang menempuh pendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia jurusan Magister Pendidikan Fisika ya. Mungkin teman-teman. Nah kebetulan aku tuh di universitas aku nih Kak, yang di pendidikan fisika itu barusan pas aku daftar itu barusan akreditasi A, barusan banget tuh. Bener-bener itu pertama gitu yang akreditasi A kayak gitu. Nah, jadi dari situ terus akhirnya kan kalau LPDP itu yang reguler nih, yang untuk jalur reguler itu mereka nggak buka formasi sama sekali kecuali untuk universitas yang universitas itu akreditasi A dan jurusannya A, jadi dua-duanya A gitu. Nggak boleh kalau salah satunya B gitu kan. Kalau misalkan yang jalur lain seperti afirmasi misalnya itu tuh masih boleh universitasnya A jurusannya B, itu masih boleh, tapi kalau reguler nggak boleh. Jadi baru pertama kali tuh pendidikan fisika, magister pendidikan fisika itu ada di LPDP itu baru pertama kali. Oh, jadi ini pertama kali pendidikan fisika dan pertama kali di LPDP ini berarti nih ya? Benar, jadi ada baru pertama kali nih. Terus ya alhamdulillah banget waktu itu udah A tuh kan, Universitas Pendidikan Indonesia sama Universitas Negeri Malang. Nah jadi aku daftar di dua universitas itu dan keterima tuh di UPI karena pilihan pertamanya UPI. Ya udah akhirnya ngambil yang di UPI gitu. Terus untuk jalur-jalurnya itu ada LPDP ini membuka sangat banyak sekali jalur untuk pendaftaran itu. Jadi tentukan kita tuh paling cocok yang mana gitu. Pokoknya kan itu setiap jalur itu punya range-nya Kak. Jadi punya syarat-syaratnya itu berbeda gitu. Nah, tingkat kesulitannya tuh tergantung jalurnya masing-masing gitu. Nah, jadi tentuin aja mana yang kira-kira nggak terlalu memberatkan kita dan cocok sama kita kayak gitu. Aku udah pernah punya slide-nya sih, tapi ini nih lupa naruhnya tuh di folder mana gitu. Jadi tapi intinya pertama kita harus ngukur diri kita sendiri dulu ya. Kita ini pasnya di jalur yang mana gitu. Jangan sampai jalur yang kita ambil ini terlalu tinggi, kemudian saingannya juga mungkin terlalu banyak gitu ya. Makanya kita pasnya yang ini nih gitu ya. Bener banget. Jadi kalau misalkan nih ada teman-teman kalau yang PNS nih kayak Kak Ali gitu kan, yang PNS itu ada sendiri Kak ininya jalurnya, namanya targeted PNS. Nah itu kalau yang skor TOEFL-nya itu kayaknya ada
sedikit, tapi sedikit berbeda gitu, berbedanya sedikit banget gitu sama yang reguler. Kalau nggak salah 475, atau TOEFL-nya sama, tapi kalau misalkan pakai TOEIC itu lebih rendah gitu. Pokoknya ada itunya gitu, ada bedanya. Itu pertama di TOEFL ya. Terus yang kedua kan kalau LPDP itu punya 3 kali seleksi. Jadi ada tiga kali seleksi. Yang pertama itu seleksi berkas, yang kedua ada seleksi CBT gitu, computer based test. Terus habis itu ada yang ketiga ini wawancara atau substansi. Nah, yang di pertama itu ya seleksi berkas itu ya kita harus yang penting lengkap, yang penting semua lengkap dan sesuai sama apa yang diminta sama LPDP itu ada, itu insya Allah lulus gitu. Oh, agak. Nah kan kalau yang seleksi berkas ini kan banyak nih ya syarat-syaratnya. Tentunya di websitenya ada, pasti di websitenya ada gitu. Nah, ada. Yang saya tahu salah satu yang memberatkan atau menjadi salah satu tantangan bagi teman-teman semua itu adalah tes TOEFL gitu. Nah, ring-ringnya ini seperti apa? Kayak afirmasi itu ringnya berapa sampai berapa, kemudian reguler itu ringnya sampai berapa sampai berapa. Ini kita bahas yang dalam negeri dulu ya mungkin ya, yang gampang yang sekarang ada. Oke. Kalau tadi seperti yang tadi kita udah singgung, jalur beasiswa LPDP itu kan ada banyak ya. Jadi yang pertama tuh ada reguler. Reguler ini nggak ada keringanan sama sekali gitu istilahnya, nggak ada keringanan sama sekali. Jadi semua syaratnya itu ya itu syarat maksimalnya LPDP itu ada di reguler ini. TOEFL 500, terus ya pokoknya nanti TPA segala macam. Nah, cuma kalau di seleksi berkas itu TOEFL-nya 500 dia untuk reguler. Kemudian yang kedua ada afirmasi. Nah, afirmasi sendiri ini ada beberapa jalurnya, Kak. Jadi ada afirmasi beasiswa santri berprestasi untuk misalkan kita yang mukim di pondok pesantren. Meskipun nih, Kak, lulusnya nih misalnya lulus kuliahnya nih S1-nya udah lama nih ya. Dia lulus S1-nya 2011. Tapi sampai di tahun 2019 atau 2020 ini dia masih sebagai santri, masih mukim di pondok pesantren, itu masih bisa daftar lewat jalur afirmasi santri berprestasi gitu. Jadi bukan terhitung dari tahun lulusnya, tapi dari mukim di pondok pesantrennya gitu. Terus yang kedua ada afirmasi bidik misi. Ini yang kayaknya paling populer ya. Karena bidik misi itu termasuk populer juga kan ya di S1 gitu. Betul. Nah, bidik misi ini juga kalau bidik misi ini dia berdasarkan tahun lulusnya ya, berdasarkan tahun lulusnya. Jadi maksimal kalau nggak salah 2 tahun setelah lulus itu kita baru bisa pakai. Jadi alumni bidik misi yang belum ada 2 tahun lulus boleh banget daftar LPDP lewat jalur afirmasi bidik misi. Berarti segera daftar ya berarti kalau bidik misi ini ya. Ya benar. Jadi jangan dulu. Kalau mau cari apa sih namanya pengalaman kerja sambil nyiapin berkas untuk daftar LPDP sambil cari kerja gitu. Gitu. Terus yang ketiga ada afirmasi berprestasi. Nah, tadi kan si santri berprestasi. Nah, ini afirmasi berprestasi ini untuk anak-anak yang IPK-nya cum laude atau setara cum laude. Jadi misalkan cum laude itu kan di atas 3,5 ya kalau S1 tuh kan ya. 3,5. Nah, kalau dia cum laude itu bisa daftar itu atau setara cum laude. Jadi meskipun nggak cum laude nih misalkan lebih nih 4 tahun lebih gitu. Tapi dia di atas 3,5 itu bisa lewat jalur afirmasi berprestasi ini. Terus ada afirmasi 3T, masih ada lagi afirmasi 3T. Iya 3T ya. Ini 3T orang yang dari 3T, orang yang berasal dari daerah 3T berarti. Iya, orang yang berasal, tapi syaratnya itu adalah SD, SMP, SMA, semua di daerah 3T itu gitu. Jadi dia menempuh pendidikan SD, SMP, SMA di daerah 3T itu. Dan kalau nggak salah nanti ada kayak ininya sih, kalau afirmasi 3T itu nanti bakal ditanyain, kamu mau balik lagi nggak ke daerah itu? Karena tujuannya untuk membangun daerah 3T itu tadi gitu kan. Terus afirmasi apa lagi ya? Prestasi internasional. Ada lagi nih. Banyak ternyata jalurnya sebenarnya ya. Banyak. Afirmasi banyak, Kak. Luar biasa, makanya LPDP itu membuka kesempatan seluas-luasnya untuk kita semua warga Indonesia lulusan S1 nih yang mau melanjutkan ke jenjang magister. Jadi kalau prestasi internasional ini harus punya
ya medali, pokoknya ya dia apa juara 1, juara 2, juara 3 kayak gitu. Nah, sertifikatnya internasional, nah itu bisa dipakai untuk daftar afirmasi. Nah, sekarang kenapa tadi kita sebutin dulu yang afirmasi, karena afirmasi ini TOEFL-nya syaratnya sama semua Kak, 400 aja. 400 apa 450? 450. 400 aja, iya. Jadi teman-teman nih ya yang bidik misi atau yang punya prestasi, ini kesempatan emas karena cuma 400 ya. Dan berbeda ranknya loh, bedanya 100 poin sendiri gitu. Jadi sangat disarankan adik-adik yang ingin melanjutkan sekolah S2 jalur LPDP, ini jalur afirmasinya ini udah banyak nih, tinggal kita mau nggak ngambil peluang tersebut, betul nggak? Bener banget Kak, bener. Dan perlu diketahui nih ya Kak ya, setiap tahun tuh LPDP tuh punya kuota tuh banyak banget, tapi tuh nggak nyampe separohnya loh. Yang keterima tuh nggak sampai separohnya gitu. Jadi memang ya nggak tahu kenapa. Saya dulu sekolah udah kadung dapet beasiswa orang sih ya, belum sempat LPDP. Baru ada LPDP ya. Iya, aduh luar biasa. Keduluan sekolahnya nih. Kecepatan sekolahnya. Ya pasti pokoknya potensi dan peluangnya besar ya untuk LPDP ini bagi teman-teman yang memiliki beberapa poin afirmasi tersebut gitu ya. Benar. Jangan sampai ketinggalan nih untuk pembangunan bangsa, kan SDM-nya harus kita tingkatkan. Salah satu dari beasiswa LPDP ini gitu. Nah, kalau dari kan tadi seleksi berkas yang penting lengkap ya. Afirmasi masih ada lagi nggak ini atau udah habis belum? Afirmasi udah habis. Berarti poin-poin tadi itu ya. Kemudian dari santri berprestasi, kemudian bidik misi. Ada lagi Kak, afirmasi disabilitas. Disabilitas. Afirmasi disabilitas. Nah, ini juga ya LPDP itu sangat concern belakangan ini dengan untuk menyetarakan bahwa orang-orang dengan disabilitas itu sama loh kemampuannya tuh bisa juga gitu. Mereka cuma punya, ya kan setiap manusia tuh punya kekurangan ya. Mungkin kita nggak tampak di fisik kekurangannya, tapi kita punya kekurangan di lain gitu kan. Nah, tapi kalau disabilitas ini mungkin lebih tampak gitu kan kekurangannya. Nah, itu masih ada juga nih afirmasi juga. Afirmasi juga kok sama jadi, gitu. Apa ya? LPDP ini merangkul segala kalangan ya sebenarnya, dan luar biasa concernnya untuk anak bangsa ini luar biasa ini kalau ngelihat afirmasi banyak jenisnya, dan mungkin saat ini tidak semua orang tahu. Mungkin yang tahu hanya beasiswa afirmasi bidik misi atau daerah tertinggal mungkin ya taunya itu, padahal banyak sekali afirmasi yang ada di LPDP yang bisa untuk dicoba gitu kan. Iya, sayang sekali. Padahal banyak sekali itu beasiswa itu. Oh ya, ada lagi dulu itu saya tuh pernah ngisi gitu Kak di tentang LPDP ini. Terus ada anak yang tanya gini, katanya, kok nggak adil banget katanya untuk yang afirmasi bidik misi, padahal kita sama kuliahnya gitu, kita sama susahnya, kok yang afirmasi itu jalurnya tuh lebih mudah gitu, lebih dipermudah daripada kita yang reguler gitu. Karena saya sendiri anak reguler juga gitu, tapi ya memang ngerasain banget sih susahnya menyukupi syarat reguler itu emang susah. Betul. Tapi begini Kak, jadi kalau kata Bu Sri Mulyani itu ada beberapa orang yang starting pointnya itu nggak sama dengan kita. Bukan berarti kemampuannya itu nggak sama, bukan berarti kemampuannya itu lebih rendah, tapi starting pointnya itu nggak sama gitu. Seperti orang-orang yang tinggal di daerah 3T, mereka memang nggak punya akses. Mereka memang nggak punya akses untuk mengembangkan bahasa itu kan. Jangankan akses ya, mungkin keuangan untuk itu pun nggak ada gitu loh, keuangan untuk menyokong itu pun nggak ada gitu. Makanya LPDP itu membuka kesempatan seluas-luasnya, jangan sampai orang-orang yang sebenarnya punya kemampuan dan punya kemauan untuk membangun negeri itu nggak bisa ikut nggak bisa melanjutkan kuliah gitu, nggak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi hanya karena starting point-nya nggak sama itu tadi gitu. Makanya dibuka afirmasi sebanyak-banyaknya ini. Oke. Ya kalau saya sih bilang itu rezekinya ya, dan sangat disayangkan jika teman-teman yang memilih hak afirmasi ini tidak mencoba. Sedangkan kita yang orang-orang reguler ini mati-matian untuk mendapatkan beasiswa ini gitu kan. Benar banget. Kita lanjut ke seleksi selanjutnya nih, kan ada seleksi CBT ya. Ini topiknya tentang apa sih materinya gitu?
Nah, untuk CBT ini mungkin kayak mini CPNS ya. Kenapa aku bilang mini? Karena poinnya itu sama. Sebenarnya aku belum pernah juga sih Kak ikut seleksi CPNS, tapi kan tapi kan tahu dari poin-poin secara teman-teman umum gitu ya, ya. poin-poin secara umum ya mungkin ya. Berarti kayak pengetahuan dasar tentang apa ya, kewarganegaraan, kemudian Iya, itu ada. tentang matematika dasar gitu ya. Benar. Mungkin Terus ini nih apa sih itu yang kemarin dihebohin itu kepribadian ya? Apa sih? kepribadian, betul-betul. Iya. Iya itu ada juga tuh. Tapi kalau LPDP itu karena tadi lagi-lagi ini mini ya, mini CPNS gitu. Jadi cuma sedikit soalnya juga. Dan di sini Kak sebenarnya aku yang hampir nggak lulus CBT, percaya nggak? Aduh, nah, kalau berdasarkan pengalaman kan hampir nggak lulus, berarti kan ada yang buat poin-poin itu kecil nih. Nah, karena sudah melewati, triknya apa nih? Tipsnya apa nih buat teman-teman kalau mau belajar? Apakah harus belajar buku CPNS? Ya boleh sih, gitu kan, dijual bebas juga gitu. Iya, TPA Bapenas juga boleh. Intinya adalah tidak meremehkan. Intinya adalah tidak meremehkan. Nah, jadi karena dibilangnya tes CPNS, kan kebetulan juga nih Kak, waktu itu kan aku daftar formasi yang di Jakarta ya, karena di Lampung nggak buka seleksi kan. Jadi aku daftar seleksinya yang di Jakarta. Nah, di Jakarta itu kebetulan CBT itu dapat yang pertama banget. Nah, LPDP ini selalu dadakan gitu. Waktu itu di UIN itu kan lagi kerja di UIN, ceritanya kan aku waktu itu ya Kak. Nah, waktu di UIN itu lagi ada acara untuk pelatihan reviewer yang di Novotel itu 3 hari. Nah, terus aku lagi di situ, terus pengumuman kalau aku dapat waktu tes 2 hari lagi. Di situ lagi tiba-tiba banget kan, kayak mana ini gitu kan. Terus jadi ya itulah belum sempat belajar, belum ini. Nah, di situ karena udah tahu tuh katanya tuh CBT sih ya kayak mini CPNS gitu kan. Dan aku tuh terlalu meremehkan yang bagian verbal, yang bagian bahasa gitu, yang kebahasaan gitu. Ya, padahal untuk yang bahasa itu sendiri itu kan 60 soal nih ya untuk yang kemampuan numerik, analitik sama bahasa yang verbal itu ada 60 soal. Numerik sama analitik ini 30 dan verbal itu 30 Kak. Jadi lebih besar yang verbal kan. Nah, sedangkan aku sedikit meremehkan nih kan yang verbal. Ternyata ya ampun kemampuan verbal aku tuh luar biasa. Waktu itu kan langsung keluar ya. Langsung keluar gitu karena CBT. Kalau udah finish keluar nilai biasanya kan. Nah, waktu itu standar yang untuk 100 yang untuk reguler itu 180 skornya. Dan aku tuh 185. Tenang aja, saya CPNS juga mepet kok. Tapi itu lagi-lagi, tapi itu benar-benar kayak waktu itu aku cuma betul dari 30 soal verbal itu Kak, aku cuma betul 8. Jadi benar-benar karena meremehkan verbal ini, jadi ya ampun itu untung banget yang numerik sama analitiknya itu aku tuh ya lumayan tinggi lah ya. Jadi ditolong sama itu gitu akhirnya, ditolong sama itunya. Nah, kalau nggak ditolong sama itu nggak tahu deh verbal mungkin aku bener-bener nggak lulus ya. Di situ aku langsung kayak Allah. Masih rezeki ya, masih Allah masih sayang sama kita ya, masih dikasih nih, masih ada kesempatan nih untuk yang ujian selanjutnya siap-siap nih, jangan ngeremehin, pasti gitu ya modelnya kan. Iya, gitu. Jangan ngeremeh lagi gitu. Jadi kalau pesan buat adik-adik yang nanti daftar ya prepare ya, benar-benar harus prepare, jangan menyepelekan. Tadi udah disampaikan jangan menyepelekan gitu, karena tes ini juga menentukan ya nilainya, ada nilai standarnya. Kalau yang reguler itu 180, kalau afirmasi berapa? 150 Kak. 150 gitu. Dan ini juga mungkin kalau kita menyepelekan atau kita tidak prepare untuk melakukan ujian ini juga bisa gagal gitu. Makanya proses pendaftaran dari awal, kemudian mulai seleksi berkas, kemudian seleksi ujian tertulis CBT ya, tertulis dari komputer based test, itu semua harus dipersiapkan. Nah, ini tadi banyak mini CPNS. Jadi teman-teman berarti ada ada kisi-kisi bahwa teman-teman bisa belajar dari buku-buku yang CPNS pelajari ya, calon-calon yang sedang mengejar CPNS. Nah, kita pindah ke wawancara nih ya, ke substansi. Karena saya dengar banyak sekali yang gagal di tahap ini.
Gitu. Karena saya juga punya Benar. beberapa teman yang kok belalah udah 2 kali dan selalu gagalnya di bagian substansi. Nah, bila cerita nggak sih kalau di seleksi di substansi ini apa saja, kemudian seremnya atau bagian mana gitu, atau serunya di bagian mana gitu? Kalau substansi, nah lagi-lagi ini tadi tentang preparation ya, tentang persiapan. Beda-beda, menurut aku udah coba tanya tuh sama teman-teman yang lulus juga gitu. Nah, preparation apa sih mereka wawancara? Karena sebenarnya kalau dipikir-pikir aku tuh daripada CBT wawancara ini lebih nggak persiapan sama sekali. Karena waktu wawancara ini lagi itu Kak selesai conference loh, barusan selesai conference Yang kita YC itu. conference itu. Barusan selesai conference. Aku bagian proofreading kan, bagian ya, mabok bahkan, kita. Nah, mabok banget kan. Nah, bahkan pas aku ke Jakarta lagi di kereta itu sambil proofreading, masih di kereta aku mau ke penginapan itu masih sambil pokoknya masih sambil sama panitia lainnya gitu. Jadi belum kayaknya persiapannya itu yang paling minim. Tapi kenapa aku tadi singgung persiapan? Ternyata aku tuh ke bagian wawancaranya yang tertarik banget sama tema penelitian aku gitu Kak. Nah, dan aku tuh memang menghabiskan paling banyak waktu untuk seleksi berkas itu untuk ngerjain proposal. Untuk proposal studi sama rencana studi itu aku paling banyak habisin waktu. Dan dosen-dosen kayak Pak Antomi, Pak Irwan, terus teman-teman itu aku suruh bacain semua gitu, aku suruh bacain. Nah, jadi bahkan kayak sampai hafal gitu loh, sampai hafal di luar kepala kayak gitu tentang proposal studinya itu. Jadi salah satu yang dipersiapkan itu adalah rencana studi dan proposal studi gitu ya, untuk yang seleksi substansi ini ya. Ya, untuk yang seleksi berkas itu juga. Nah, ternyata nggak gitu banyak juga loh orang yang pewawancaranya tuh tertarik sama proposal studinya itu nggak terlalu banyak orang yang nggak terlalu banyak yang dapat kayak gitu. Tergantung tergantung siapa yang mewawancara ya, benar. Benar. Nah, itu pewawancaranya tertarik banget gitu sama proposal studi aku. Terus jadi aku ditanyain terus yang itu gitu. Ya, karena memang bikinnya lama ya. Effort banget bikin itu. Jadi kayak jadi lancar-lancar aja gitu jawabnya yang tentang itu. Dan alhamdulillah kalau yang wawancara ini aku hasilnya lumayan bagus gitu. Pokoknya nggak mepet lah, nggak kayak kemarin. Nggak kayak yang CBT. Jadi kalau nggak salah kan tahapannya apa aja nih kalau substansi? Berarti kalau nggak salah ada kayak grup meeting gitu, ada nggak sih? Masih ada nggak sih kayak gitu? Enggak, leaderless group discussion ya. Itu dulu tuh kan ada. Dulu ada kan? Tepat di benar dulu ada. Tepat di tahun aku itu ditiadakan, tepat di tahun aku gitu. Jadi terakhir berarti kalau seleksi substansi ini lebih ke nanti ada tes yang kayak tentang kayak buat IC nggak sih, atau yang udah cukup dari kan kalau dulu itu kayak saya akan menjadi apa setelah keterima LPDP, dulu kan ada tuh di seleksi zaman dulu ya, kontribusi untuk negeri. Di Angkatan Indah mungkin sudah tidak ada ya. Mungkin sekarang tinggal adanya, tapi essay on the spot ada. Aku lupa tadi yang di CBT juga ada essay on the spot. Tapi itu bukan kontribusi untuk negeri Kak. Jadi kita tuh langsung udah dikasih bacaannya nih essay. Nah, kita disuruh ngasih masukan, opini, saran tentang itu, tentang keadaan di essay itu gitu. Dan ini kan kalau mungkin Kak Ali waktu daftar beasiswa waktu ke Jepang tuh mungkin ada juga ya kayak grup persiapannya gitu kan, grup yang kumpulan orang-orang yang beasiswa itu gitu kan. Nah, ini ada juga LPDP tuh, jadi terus adminnya tuh lumayan open lah ya, lumayan pokoknya peduli gitu kan sama itu. Jadi ngumpulin tema-tema dan ternyata sekitar 30 sampai 40 tema loh esai disiapkan itu. Wah, benar, baik banget. Luar biasa. Pahalanya banyak gitu. Bener, jadi kayaknya tuh kemungkinan kita untuk ketemu orang yang sama esai sama kita tuh ya lumayan sedikit gitu loh. Jadi kayak ya udah gitu. Jadi ya bener-bener ya nggak contekan. Terus ininya juga soal-soalnya juga kita tanya satu sama lain itu nggak sama sih soal-soal yang CBT-nya itu.
Oke oke. Emang Jadi mungkin emang di random ya berarti biasanya soal-soalnya. benar. Dan Oke. disiapkan secara matang gitu. Berarti di CBT atau di walaupun essay on the spot ini lebih kayak membedah sebuah essay berarti ya. Membedah lebih ke membedah sebuah isi. Dan kalau yang untuk substansi tadi kan seperti yang kita singgung tadi, kalau tergantung wawancaranya masing-masing nih ya. Nah, Betul, betul. ada tuh yang salah satu yang pendaftar juga, aplikan juga, itu yang ini apa namanya dapat pertanyaan tentang esainya, tentang apa yang dipertanggungjawabkan dia di esainya gitu. Iya, oke. Sedangkan ada juga yang kayak gitu. Nah, kalau aku sendiri nih jujur, kalau misalkan aku ditanyain ketika wawancara tentang esai, aku nggak tahu aku nulis apa. Dasar kebiasaan. Iya, itu bener-bener udah pusing banget. Karena esai on the spot itu luar biasa loh. Kita bener-bener apa ya yang bikin pusing itu satu ruangan itu kan sekitar mungkin 60-an orang ya. Itu semua cetak kan pakai komputer ya. Keyboardnya iya, cetak harus cepat lagi kan, mungkin ada timernya kan. Iya, cuma 30 menit kok nggak salah ya. 30 atau 20 menit gitu. Luar biasa. Berarti jadi buat jaga-jaga teman-teman semua bahwa di CBT itu ada selain tes mini CPNS, ternyata ada juga sesi membuat IC atau membedah IC gitu dalam waktu sekitar kurang lebih 30 menit. Nah, nanti juga ada juga di pas tes substansi itu juga ada IC on the spot juga ya berarti ya nanti itu. Nanti itu juga bisa jadi bahan pertanyaan oleh para pewawancara selain dari rencana studi maupun rencana penelitian gitu. Nah, kalau ngomongin rencana studi atau rencana penelitian, mungkin lebih ke rencana kan teman-teman gimana sih caranya buat riset plan gitu. Apalagi nih di bidang pendidikan ya, kan saya bidangnya bukan bidang pendidikan gitu. Nah, kisi-kisinya atau gimana sih caranya yang membuat bagus gitu kan. Kalau ngeliat Endah tadi sampai konsultasi ke dosen pembimbing 1, ke pembimbing 2, ke teman-teman untuk recheck. Nah menurut Endah tipsnya ya bagi teman-teman yang sedang akan mencoba membuat rencana penelitian atau rencana studi ini bagaimana gitu? Kalau menurut aku tipsnya tuh nggak usah muluk-muluk ya. Kadangan tuh ini sih apa namanya orang terlalu banyak menghabiskan waktu untuk mikirin ide, terus gini akhirnya nggak eksekusi gitu. Akhirnya waktu udah mepet pendaftaran malah nggak jadi tuh ininya risetnya. Dan gini sih, kalau kita ngelihat suatu masalah gitu, mau orang lain bilang itu tuh masalahnya nggak penting, kalau kita percaya kalau itu tuh masalahnya penting, ya udah kerjain aja gitu. Tentang riset itu kerjain aja gitu. Aku tuh sebenarnya mikirin tentang riset ini itu dari 2018 Kak, kan aku apply 2019 ya. 2019 Juni aku apply. Nah, aku mikirin riset ini tuh 2018 waktu ya lulus itulah ya, sekitar Oktober, November atau Desember. Nah, aku mikirin riset ini tapi belum dibentuk dalam bentuk proposal studi gitu, belum dibentuk kayak gitu kan. Nah, ya jadi udah mikirin aku mau neliti tentang ini kayak gitu. Nah, terus habis itu ya udah aku cari data-datanya, aku udah ngumpulin data-datanya segala macam gitu-gitu kan. Makanya aku tadi bilang aku paham banget tentang riset ini karena karena lama banget kan dari 2018 tuh udah mikirin. Sudah prepare-nya udah jauh-jauh waktu ya. Ya, udah prepare-nya udah dari jauh-jauh hari banget gitu kan. Nah, terus kebetulan juga aku kaitin sama skripsi aku. Jadi memang kalau tentang proposal studi ini aku lumayan pede karena latar belakangnya tuh yang yang melatar belakangi masalah penelitian aku tuh aku cukup kuat gitu. Lagi-lagi masalahnya nggak ada masalah yang nggak urgent sih sebenarnya ya Kak. Iya, tergantung sudut pandangnya kan gitu. Nah, kalau misal menurut Kak Ali ini urgent, aku belum tentu tahu itu urgent gitu kan, karena kita beda bidang gitu kan. Nah, terus kalau yang menurut aku urgent juga belum tentu menurut Kak Ali urgent. Jadi tinggal gimana kita meyakinkan interviewer nanti atau meyakinkan seleksi yang penyeleksi itu dari tulisan kita. Nah, gitu. Nah, untuk menuangkan ke tulisannya itu kenapa tadi butuh cross check banyak-banyak karena nanti itu ada kalau misalkan tulisan kita itu ada kesan tulusnya, itu ada touch of personal gitu loh. Jadi ketika yang baca juga kan
itu punya apa sih, ada rasa kayak menggugah gitu loh Iya, kalau iya, iya, misalkan iya, iya. itu Oke, ada lah oke. yang kayak gitu tuh. Ada. Karena jadi ingat saat saya wisuda S3 kan saya dapat bagian pidato kan. Saya selalu tanya sama teman-teman. Dia cuma bilang, kalau kamu baca terus kamu di hati bergetar, berarti tulisan kamu itu touching. Cuma itu aja. Bener. Dan itu kayak aduh, kayak jadi saat nulis itu kayak kita menuangkan energi apa ya? Sebuah energi ke dalam tulisan itu, sehingga emang saat selesai saya membacakan itu sampai teman-teman kayak gila ya kamu. Pokoknya cuma kayak aduh, hatiku luluh gara-gara kamu baca pidato ini gitu. Ya benar tadi itu, bahwa ada energi yang kita saat menulis itu, ada ketulusan, kemudian ada ke-awareness-an kayak mungkin kalau riset kayak sebuah kepedulian kita, ini loh masalah loh sebenarnya gitu. Iya, benar kayak gitu. Dan akhirnya kita minta kayak cross-check kan, oh biar orang lain bisa ngerasain, oh ini udah ada feel-nya gitu kan. Biasanya nah itu yang mungkin teman-teman harus perhatikan jadi saat membuat riset ya, nanti ya butuh waktu sih sebenarnya, tidak instan semuanya gitu, by proses. Kemudian juga jangan lupa untuk di cross check kan ya, sepertinya kan tadi udah cross check ke pembimbing 1, pembimbing 2, teman-teman bahkan gitu kan. Nah itu juga proses cross check tadinya itu benar-benar, padahal tuh kan kita mungkin kayak Kak Ali juga tuh kan udah sering banget ya tentang di penulisan kayak gitu. Aku nggak sering banget sih, cuma maksudnya sering, ya bukan sering sih, apa ya, ya ada pengalaman lah di pernah gitu lah ya di bidang tulis menulis gitu. Tapi pas kan kalau Pak Antom itu orangnya nggak belak-belakan ya, kayak dia mungkin nggak enak gitu kan ya Pak ya, kalau misalkan mau ngomong ini nggak bagus atau gimana gitu. Tapi karena kita udah sering bareng tuh kayak paham dari ekspresinya gitu kan ya. Jadi dari ekspresinya dia, dari ini bagus sih ngomong kayak gitu. Kalau udah kata bagus sih. Iya, ini bagus sih kayak gitu. Terus ya adalah tipe-tipe dikit yang dikoreksi sama dia. Nah terus habis itu, tapi aku nggak puas gitu karena dengan ekspresi dia tadi itu nggak puas. Kita gitu kan. apa ya? Kita ngerasain kok kayaknya ada sesuatu yang nggak pas nih gitu. Masih kayaknya ada rasa tidak puas dari mimik muka kan biasanya. Bener gitu kan. Nah terus ya itu aku ini lagi sampai beberapa kali revisi, padahal mikirinnya tuh udah dari 2018. Masih April Mei itu masih revisi terus. April Mei itu masih revisi terus. Terus habis itu ya pas dibaca orang, terus orang itu bilang, "Nah, ini baru kamu." Nah, itu di situ aku baru berani. Ya. Oke nih, udah ini gitu. Udah nih gitu. Oke. Ya itu. Tapi memang apa ya, persiapan yang lama itu ya itu tadi, apa sih, usaha itu tidak akan hasil itu tidak akan mengkhianati usaha gitu kan. Betul, jadi itu. Usaha kita yang prepare kita yang segitu fullnya gitu, oh ternyata benar-benar terbayarkan ketika ya substansi tadi pas wawancara tadi. Oh dulu wawancaranya dapat dari orang mana, dosen mana atau? Aku tuh agak kurang inget ya. Tapi biasanya mereka adalah pesertanya dosen-dosen ini ya, yang sudah ahli di bidangnya gitu, yang udah mulai Iya, kalau itu pasti. Oke. Nah, kalau aku kayaknya dari Kementerian Pendidikan deh Kak, dapatnya tuh ya kan. Dan dua-duanya kan kalau substansi ini kan kita ada dua tahap ya, ada dua tahap. Tahap 1, tahap 2. Nah, tahap 1 itu wawancara yang sama 3 orang. Nah, satu itu dari perwakilan bidang kita, yang kedua itu dari perwakilan LPDP, dan yang ketiga ini dari psikolog gitu. Nah, makanya kenapa kita nggak bisa bohong. Betul, selalu sama psikolog. Saya juga pas CPNS juga gitu. Dua profesor, dua psikolog. Tapi ya penting apa ya, energi positif sih yang kita bawa kalau lagi wawancara sih sebenarnya. Makanya kita saat kayak dulu mau tes, udah kamu tidur yang nyenyak, enjoy, jangan sampai sakit. Itu jadi salah satu tipsnya itu adalah agar kita rileks saat berdiskusi gitu. Dan kalau kita apa ya, memberikan satu wawancara itu memberikan ketulusan, kemudian antusiasme, mereka juga jadi antusias. Dan bahkan satu kata yang akan selalu saya ingat itu ketika saya sedang diwawancara, sudah last minute itu internet saya putus, jadi baru terus balik lagi, terus kata pewawancaranya, ini loh rasanya ditinggal pas lagi sayang-sayangnya, terus wah kayak waduh gitu. Tapi kan
Bagus itu ya, bagus ya. Sebuah sesuatu yang menyenangkan, berarti kan positif gitu kan ininya, vibe-nya gitu kan. Dan itu yang mungkin bisa teman-teman coba dibawa saat tes yang substansi gitu ya. Iya benar banget Kak, itu vibes positif itu luar biasa banget. Mungkin salah satu privilege kita ini Kak, kita orangnya semangat ya nggak sih? Iya. Kita suka bercerita dan itu salah satu privilege untuk orang-orang yang wawancara ya, karena orang sama lah dengan ngobrol, kita suka ngobrol sama orang yang bersemangat. Ketika wawancara juga kita pasti kan wawancara kayak diskusi gitu ya. Kayak diskusi, kita bercerita gitu kan gitu. Nah itu mereka pasti senang sama orang-orang yang semangat, punya vibes positif, jadi itu dijaga. Waktu wawancara juga tuh Kak, aku barusan sampai ke tempat penginapan aku itu sore lagi malam sekitar jam 8 malam gitu. Terus mandi, terus ini kan, itu di grup itu udah pada, di grup persiapan LPDP itu mereka udah pada latihan gitu loh wawancara. Itu aku bener-bener kayak yang ngedrop banget loh, down banget karena aku belum ada persiapan sama sekali. Iya kan? Itu kayak down banget rasanya, kayak malah hindari itu teman-teman. Jadi apapun yang bikin kamu sekiranya ngedown, apapun itu hindari. Aku langsung matiin HP, bener-bener langsung ya udah nelpon orang tua ya, udah kasih tahu kalau ini udah sampai gitu yang penting kan. Nah itu aku langsung matiin HP, udah nggak peduli. Aku capek posisi, jadi aku tidur aja. Bagus. Itu ya, kalau lagi capek ya tidur, istirahat, karena besok kita mau berperang gitu kan. Iya, besok aku butuh full energi gitu. Kalau ngelihat dari full waktu nih, biasanya bukaannya itu bulan apa? Kemudian berapa bulan sih prosesnya sampai ke tahap diterima gitu? Kalau ini tuh LPDP tuh kita nggak bisa nentuin ini pasti bulan ini buka gitu, nggak bisa Kak. Nah terus bahkan waktu itu kalau nggak salah di tahun 2018 atau 2017 aku agak lupa, itu sempet 3 kali atau 4 kali pembukaan dalam setahun. 3 kali atau 4 kali pembukaan. Nah di tahun aku kan 2 kali tuh, bulan Mei sama Juli, yang bulan Mei sama Juli kalau nggak salah. Nah itu, kalau dari seleksi fullnya itu sekitar 4-6 bulan sih. Jarak seleksi full, pokoknya semua fullnya gitu, 4-6 bulan gitu. Sekitar segitu, sampai substansi dari dibuka sampai substansi pengumuman gitu. Berapa 4 bulan? 4-6. Beda-beda ya, tergantung panitia saat itu. Nah, kan ini tadi ada seleksi berkas, CBT, kemudian substansi gitu. Nah, kalau Endah mau berpesan nih buat adik-adik, ini kan mungkin dari awal sampai akhir ya, kira-kira pesan apa sih untuk adik-adik yang ingin atau teman-teman yang ingin mendaftar beasiswa LPDP ini? Kalau pesannya itu pokoknya persiapan ya. Menurut aku sih persiapan dari semua, karena menurut aku dari seleksi 1, seleksi 2, seleksi 3 itu semuanya tuh butuh persiapan yang matang. Seleksi 1 itu mungkin persiapan kita nggak perlu pertanggungjawaban ya, kayak kalau misalkan CBT kan kita butuh ini gitu kan, mikir gitu kan. Terus habis itu yang substansi nanti kita mempertanggungjawabkan gitu istilahnya apa yang kita tulis. Mungkin seleksi 1 itu nggak butuh pertanggungjawaban kayak gitu, tapi itu seleksi yang paling banyak syaratnya gitu kan, banyak banget syaratnya. Berkasnya ya. Berkasnya banyak banget, dan itu nggak bisa dikerjakan dalam waktu 1 malam gitu. Jadi nggak ada namanya, aku sih udah nanya-nanya juga ya sama teman-teman, itu nggak ada yang namanya apply beasiswa itu yang mereka nyiapin dalam waktu 1 malam tuh nggak ada gitu. Kalaupun ada yang 1 bulan tuh Kak, ini cepet loh persiapan beasiswa dalam 1 bulan kan. Tapi dia memang udah punya, dia cuma persiapan 1 bulan itu persiapan LPDP-nya aja. Dia memang sudah persiapan untuk beasiswa dari jauh-jauh hari gitu kan. Jadi ya dia udah punya, kalau maksudnya persiapan beasiswa itu teman-teman, jadi dia udah punya nilai IELTS atau TOEFL, dia udah punya nilai, dia udah punya rencana studi duluan meskipun belum dalam bentuk teks yang sesuai sama maunya LPDP ya. Dia sudah punya itu gitu. Jadi kan tinggal diolah sedikit lagi gitu kan. Nah itu sih gitu. Jadi gak ada yang namanya persiapan itu singkat gitu, gak ada.
Oke. Jadi intinya preparation-nya pokoknya harus sempurna pokoknya. Dan jangan malas karena banyak sekali dokumennya gitu. Dan mungkin mencoba untuk join grup-grup tadi itu ya. Mungkin join grup sebagai informasi grup gitu ya. Untuk teman-teman berbagi informasi terkait LPDP gitu. Sering-sering aja kan banyak banget tuh webinar-webinar LPDP itu kan banyak banget ya Kak. Nah itu ini juga. Oh ya, aku juga tadi belum kasih tahu kalau ada standarnya nilai wawancara ini. Wawancaranya ada nilai standarnya. Dan itu berbeda juga nih antara afirmasi dan reguler. Jadi kalau afirmasi itu 600 itu lulus. Kalau reguler itu 750. Jadi lumayan tinggi ya. 750 itu lumayan tinggi teman-teman. 750 itu lumayan sulit gitu untuk dapat segitu gitu. Jadi tinggal gimana kita tuh ini sebenarnya kadang kan ngobrol pun kita bisa menjadi yang pemimpinnya ya nggak sih Kak? Kita bisa yang jadi pemimpinnya gitu. Kita bisa jadi yang dominan gitu. Nah, usahakan kalau misalkan kita kayak aku pahamnya kan di proposal studi aku. Jadi aku menggiring gimana caranya biar interviewer itu, pewawancara itu tertarik sama proposal studi aku dan akhirnya ngulik-ngulik di situ terus gitu. Nah, kan wawancara juga dibatasi waktu ya. Paling lama tuh sejam sih kayaknya. Kayaknya paling lama tuh sejam gitu. Nah, terus nggak ada juga sih patokan yang kalau wawancaranya sebentar nggak diterima, lama diterima, nggak ada patokan kayak gitu. Nggak ada patokan kayak gitu. Jadi tapi ya biasanya lama itu kan karena tertarik ya berarti Kak. Betul. Biasanya kan lama. Ya karena kalau cepet bosen, ayo udahlah mau ngobrolin apa ini, anaknya nggak asik gitu kan gitu. Tapi kalau lama, pasti ada aja yang diobrolin gitu kan. Iya benar gitu. Dan itu jadi kita harus pintar-pintar untuk ajak aja pewawancaranya ngobrolin. Misalkan dia udah masuk sekali topik itu ke topik yang ini aku kuasai nih. Nah, terus aja di situ. Jadi kita bikin pernyataan-pernyataan yang kira-kira nanti bakal ditanyain sama beliau gitu. Apa kamu ini? Apa ini kayak gitu. Gitu aja sih Kak. Karena substansi itu yang paling banyak yang gagal ya. Substansi itu banyak yang gagal. Oke, ini terima kasih banyak loh Mbak Enda sudah sharing-sharing ya tentang beasiswa LPDP. Nanti mungkin teman-teman yang ada di luaran sana yang hari ini mungkin nonton video ini walaupun sederhana gitu, kami mohon maaf ini masih latihan jadi YouTubers gitu. Semoga bermanfaat ya. Yang pasti semoga informasi ini bermanfaat ya. Kemudian saya juga nanti teman-teman mohon untuk komen kira-kira beasiswa apa lagi sih yang ingin dikulik gitu. Nanti mungkin juga Mbak Eda bisa juga nanti jadi narasumber lagi tentang gimana sih kuliah di UPI gitu ya. Nanti setelah offline gitu ya, offline di salah satu universitas pendidikan tertua di Indonesia kan gitu. Oke, terima kasih banyak Mbak Enda atas waktunya. Iya, sama-sama Kak. Makasih juga aku udah diundang. Semoga bisa ketemu offline ya kapan-kapan lagi nih. Iya, benar. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak semuanya yang udah nonton. Jangan lupa untuk like. Apa lagi ya? Subscribe. Karena subscribe ya. Di channel, komen. Yang penting komen tuh banyakin ya teman-teman. Subscribe juga. Jadi biar kita bisa mengekspor lebih banyak informasi-informasi tentang beasiswa. Dan mungkin juga ada beasiswa dalam kampus yang mungkin belum banyak orang tahu mungkin ya. Oke, terima kasih banyak Mbak Enda, terima kasih banyak teman-teman semua. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya. Waalaikumsalam. Iya, sama-sama Kak.